Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Tanjabtim terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjabtim tahun anggaran 2026. Berlangsung di gedung DPRD, Komplek Perkantoran Bukit Benderang pada Jumat 21 November 2025. Dalam rapat pendapat akhir fraksi, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur resmi menyatakan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2026. Paripurna DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjabtim, Zilawati, didampingi Wakil 1 Hasnibah dan Wakil 2 Siti Aminah, beserta anggota DPRD lainnya, sehingga memenuhi quorum sidang paripurna. Rangkaian paripurna ini juga dihadiri oleh Bupati Tanjabtim, Dila Hikmasari, unsur Forkopimda, Kepala OPD, dan sejumlah ASN administrator dalam lingkup Pemkab Tanjabtim. Dalam rapat pendapat akhir fraksi, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur resmi menyatakan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan diberikan setelah rangkaian pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, disertai sejumlah catatan strategis untuk penguatan pengelolaan anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.
Pada paripurna ini, fraksi PAN yang disampaikan oleh Nugraha Setiawan menegaskan bahwa APBD 2026 berperan strategis dalam pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik. PAN mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, terutama di sektor perikanan, pariwisata, perkebunan, dan jasa. Dalam belanja daerah, PAN menekankan pemerataan fasilitas pendidikan, perbaikan jalan poros dan antar desa, penguatan infrastruktur pertanian, perikanan, peningkatan irigasi, dan penanganan wilayah rawan banjir. PAN juga meminta penguatan UMKM melalui permodalan dan pelatihan, serta mengingatkan ASN dan P3K untuk tetap disiplin dalam kerja profesional. Selanjutnya, fraksi Golkar yang disampaikan oleh Muhammad Samin memberikan apresiasi kepada Banggar, TAPD, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD 2026. Mereka menegaskan APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang efektif, berkeadilan, dan akuntabel sesuai visi misi daerah. Golkar meminta seluruh OPD merencanakan program pembangunan secara profesional dan berbasis kebutuhan masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Adapun fraksi Nasdem pada kesempatan tersebut yang disampaikan oleh Duardi meminta agar DPRD meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan, terutama kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran. Selain itu, Nasdem menegaskan pentingnya koordinasi antar OPD serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan fisik agar sesuai prioritas dan tepat waktu.
Pada kesempatan itu, fraksi Demokrasi Keadilan yang disampaikan oleh Muhammad Guntur menilai APBD 2026 disusun lebih responsif terhadap dinamika sosial, terutama sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Fraksi ini menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah menjaga kualitas perencanaan dan akurasi data sebagai dasar kebijakan. Mereka juga memberikan 5 rekomendasi penting, di antaranya strategi peningkatan PAD, prioritas ketahanan pangan, pemerataan pembangunan infrastruktur antar kecamatan, efisiensi belanja, serta optimalisasi dampak anggaran pada kesejahteraan masyarakat. Untuk fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Ambo Acok, menyampaikan apresiasi kepada Banggar dan DAPD atas pembahasan APBD 2026. Fraksi ini secara tegas merekomendasikan peningkatan jalan pertanian dari Simpang Datu menuju Kecamatan Sadu dan wilayah sekitarnya, serta meminta evaluasi kinerja UPTD Sadu. Gerindra juga mendorong pelatihan operator alat berat seperti ekskavator dan grader guna meningkatkan kinerja lapangan. Pada akhirnya, Gerindra menyetujui APBD 2026 dengan catatan pelaksanaan harus transparan dan akuntabel. Dengan persetujuan seluruh fraksi, APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2026 diharapkan mampu menjawab persoalan mendesak daerah seperti peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan infrastruktur, serta penguatan fiskal. Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur, Zilawati, ketok palu atas disetujuinya sidang rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjab Tim. Dengan persetujuannya, rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjab Timur, Sekretaris DPRD Tanjab Timur membacakan draft keputusan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
tentang persetujuan rencana peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu mendapatkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Daerah. B. Bahwa dalam pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setahun. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, belum menetapkan putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang persetujuan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah. Mengingat satu dan seterusnya. Memperhatikan 1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2026 pada rapat hari Kamis tanggal 20 November 2025. 2. Pendapat akhir fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2026 pada rapat paripurna hari Jumat tanggal 21 November 2025 yang terdiri dari 1. Fraksi Partai Amanat Nasional, 2. Fraksi Partai Golongan Karya, 3. Fraksi Partai Nasional Demokrat, 4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, 5. Fraksi Demokrasi Keadilan. Memutuskan menetapkan putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang persetujuan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah. 1. Menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah. 2. Uraian anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Pendapatan 478 miliar 591 juta 707.836 rupiah. B. Belanja daerah 918 miliar 597 juta 982.714 rupiah. C. Pembiayaan daerah 40 miliar 36 juta 281.878 rupiah. Dalam paripurna tersebut, Bupati Tanjab Timur, Dila Hikmahsari, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tanjab Timur selalu mendukung kritik konstruktif dan catatan strategis yang diberikan fraksi-fraksi akan menjadi pijakan penting dalam penyempurnaan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Atas nama pemerintah daerah, eksekutif menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja sama secara intens sepanjang proses pembahasan. Pemkab menilai kolaborasi tersebut membuat pembahasan Ranperda APBD 2026 berjalan lancar dan efektif,
sehingga pemerintah bisa melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai visi misi merata. Dilah menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi, baik berupa dukungan, kritik, maupun rekomendasi perbaikan, merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan publik. Mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah daerah, mengucapkan terima kasih atas kerja keras kawan-kawan dari anggaran dan TAPD yang sudah banggar dan TAPD yang sudah bekerja keras berhari-hari siang dan malam untuk mewujudkan RAPBD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan saya apresiasi untuk seluruh kerja keras dari seluruh kawan-kawan Dewan dan TAPD. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas pandangan-pandangan fraksi yang sudah disampaikan tadi oleh kawan-kawan fraksi yang ada, dan menjadi catatan bagi kami, baik itu saran-saran pendapatnya, insya Allah akan kita lakukan. Alhamdulillah kalau untuk PAD, tadi kalau cerita PAD kita memang dalam kondisi efisiensi, jadi dalam kondisi fiskal yang tidak menentu saat ini, memang kita harus mencari sumber pendapatan baru. Jadi PAD lah yang kita harapkan bisa meningkat. Tapi alhamdulillah di tahun ini kemarin di APBD murni target PAD-nya 85 miliar, perubahan sudah berubah menjadi 91 miliar, dan alhamdulillah target PAD di tahun 2026 itu menjadi 107 miliar. Sebenarnya target PAD yang saya minta sebenarnya 200 miliar. Tapi kawan-kawan cemas kalau tidak terrealisasi. Tapi mereka berjanji seluruh tim lah bekerja sama dan bekerja keras seluruh OPD untuk meningkatkan PAD. Saya yakin bisa lebih daripada 107 miliar di tahun 2026. Seluruh rangkaian acara rapat paripurna telah kita laksanakan dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Selanjutnya, izinkan kami untuk menutup rapat paripurna hari ini. Cantiknya para serikandi, duduk berempat di panggung mulia. Mari bersama membangun negeri untuk Tanjung Jabung Timur adil dan merata. Rangkua pantun begini. Jalan-jalan ke Sungai Cemara, melihat kelapa tumbuhnya subur. Ayo membangun bersama merata agar jalan satu tidak berlumpur. Hari ini pandangan praksi. Praksinya
Paripurna pembahasan dan penetapan Ramperda tahun anggaran 2026 telah disetujui. Dalam sesi wawancaranya, Ketua DPRD Tanjab Timur menyampaikan bahwa telah dilaksanakannya paripurna pandangan fraksi dan kata sepakat bersama eksekutif dan legislatif. Kemudian Zilawati juga menyampaikan bahwa inti dari paripurna ini adalah inti kesepakatan terkait penetapan anggaran tahun 2026. Di tempat yang sama, Ketua DPRD juga menyampaikan terima kasih dan tanggapan positif apa yang telah disampaikan oleh Bupati. Selanjutnya, DPRD juga tetap berkomitmen terkait pengawasan dari semua kegiatan anggaran sesuai fungsi DPRD. Hari ini adalah paripurna pandangan fraksi dan kata sepakat bersama eksekutif dan legislatif. Untuk inti paripurna ini apa, Bu? Inti paripurna ini kita mengatakan kesepakatan yang telah menjadi anggaran kita di tahun kegiatan APBD murni di tahun 2026 ini. Bu, tadi kan ada harapan dari pemerintah daerah, Bu, tentang pengawasan kegiatan ke depannya. Nah, mungkin kita dari anggota Dewan ini seperti apa langkah ke depannya, Bu? Kami sangat menanggapi positif yang apa yang diberikan oleh Ibu Bupati tadi tentang pengawasan ke depan kegiatan yang ada di Tanjung Timur. Kami akan memperketat untuk pengawasan sesuai dengan fungsi pengawasan kami di DPR. Insya Allah kami akan turun sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Ibu Bupati tadi. Jadi kita akan siap melihat proyek-proyek kegiatan apa yang ada di Tanjung Timur 2026 ini sehingga semuanya harus berjalan dengan baik dan siap tidak ada terjadi apa-apa. Semuanya setuju, Bu, ya? Semua telah setuju, alhamdulillah semuanya setuju. Mudah-mudahan apa yang telah disetujui disepakati itu akan berjalan dengan baik untuk Tanjung Jabung Timur yang adil dan merata. Harapannya, Bu, terkait paripurna yang sudah ketok ini, Bu, untuk masyarakat. Kita mengalami efisiensi, tapi insya Allah semua itu akan terprogram untuk ke masyarakat semua. Apa yang menjadi visi misi Ibu itu baik baju sekolah, itu dari MBG kesehatan, kita sudah UHC itu untuk seluruh masyarakat Tanjung Jabung Timur itu berobat gratis. Untuk prioritas APBD, Bu, apa, Bu, 2026 ini? Tetap kita mengutamakan infrastruktur jalan. Itu yang paling utama.